you could do something that no one else could do. This isn't about you. This is about me for once. The world wants me to shut my mouth and sit down and wait to die. But I'm not gonna stop. Segila apa mimpi Anda? Segila apa mimpi kalian? Apakah Anda punya mimpi yang mungkin sudah Anda rencanakan dari Anda kecil, dari Anda SD, SMP, tapi sampai sekarang belum terwujud? Mimpi besar Anda tentang kehidupan Anda. Katanya untuk ngecek sebesar apa mimpi kita itu adalah kalau kita sampaikan mimpi kita, keinginan kita, cita-cita kita, orang-orang sekitar kita bilang, oh gila, nggak mungkin, nggak masuk akal, nggak akan tercapai, udah nggak usah buang waktu, buang energi, buang duit. Nah itu udah cukup besar katanya. Tapi kalau semua orang ketika dengar mimpi kita kayak ya biasa aja, ya oke lah dan seterusnya, berarti masih belum cukup besar. Itu yang saya dapetin. Jadi coba cek kalau kita udah dapet respon seperti itu dari sekeliling kita, mungkin baru cukup gede mimpi kita. Menariknya, mimpi yang gede itu biasanya akan terjadi pada dua kubu. Yang pertama yang anggap kita gila, gak masuk akal tadi. Yang kedua ada juga orang yang percaya, mendukung, cobain yuk, siapa tahu bisa, jangan-jangan mungkin, dan seterusnya. Itu dua konteksnya. Sekarang saya mau cerita, ada satu film berdasarkan dari kisah nyata berjudul Witness Incredible Night. Film yang baru dirilis tahun 2023 ini sebenarnya berdasarkan kisah nyata seorang Diana Knight dan memberi saya pelajaran yang akan saya sharing melalui video ini. Diana Knight adalah seorang perenang jarak jauh dari Amerika Serikat, menorehkan sejarah pada tahun 2013 dengan pencapaiannya yang luar biasa. Pada usia 64 tahun, Knight berhasil menetapkan rekor dunia dengan menyeberangi lautan sejauh 177 km dari Kuba ke Florida, Amerika Serikat, menciptakan momen epik dalam dunia olahraga. Peristiwa bersejarah ini terjadi dalam perjalanan yang dimulai dari Havana, Kuba, sebuah kota yang syarat dengan sejarah dan kebudayaan, hingga mencapai pesisir indah di Key West, Florida. Sampai sini mungkin beberapa dari Anda sudah menaruh kagum kepada sosok Diana, tapi belum kagum sepenuhnya jika Anda belum mengetahui bagaimana perjuangan Diana dan timnya untuk bisa mencetak rekor berenang di laut tanpa menggunakan ada pagar, tanpa menggunakan, kalau di kaki itu ada sirip ikan hiu. Kita bagi menjadi 4 fase krusial. Fase pertama yaitu fase mimpi. Kamu tidak pernah terlalu tua untuk bermimpi. Itu quotes dari Diana Knight. Fase ini dimulai semenjak seorang Diana kecil, rekornya dalam menjadi perenang terlama di lautan terbuka nggak tiba-tiba muncul seminggu 2 minggu sebelumnya, tapi sejak dia berumur 9 tahun. Masa kecilnya ia habiskan di pesisir pantai Key West, Florida bersama ibunya yang sering berkata bahwa there beautiful Havana out there, it's so close that you little swimmer, you could actually swim there. Jadi dia bilang ibunya bahwa itu loh Havana itu tuh sangat dekat, bahkan kamu yang masih kecil ini, perenang kecil ini bisa renang ke sana. Itu masuk ke kepala Diana kecil. Dia, oh kata ibuku bisa. Semenjak itu bayangan berenang sejauh itu di negara Kuba, pantai Havana selalu menjadi mimpi di benak seorang Diana Knight. Knight adalah juara perenang di sekolah menengah. Pada 6 Oktober 1975, ia pernah mencoba peruntungan pertamanya di laut. Dia menjadi headline berita utama dengan berenang sejauh 28 miles di sekitar Pulau Manhattan dengan menggunakan waktu 7 jam 57 menit. Namun tetap saja, ini baru permulaan dari mimpinya yang masih terpatri, yaitu di Kuba. Itu jadi obsesi. 3 tahun kemudian, tahun 1978, saat dia berumur 28, dia mencobanya akhirnya. Ada banyak hal menarik di lautan Florida ke Kuba. Beberapa orang menyebutnya sebagai Gunung Everestnya berenang karena jaraknya sangat jauh, lebih dari 100 mil di lautan terbuka, open ocean. Menurut perhitungan Diana, ini akan memakan waktu 2-3 hari untuk berenang tanpa berhenti dengan kecepatan rata-rata 2 mil per hour dengan tujuannya utara, jadi dari selatan ke utara, dan harus melewati arus teluk yang kuat sehingga harus menaikkan kecepatan berenang menjadi 6 mile per hour. Kalau enggak dia akan kena balik lagi, mundur lagi karena nggak bisa ngalahin kecepatannya si arus tersebut. Dan apakah dia langsung berhasil bersumber pertamanya pada umur 28? Jawabannya tidak. Dia gagal, dan gagal. Maka Diana masuk ke fase kedua, yaitu fase kegagalan.
Fase kedua ini adalah fase gagal. Kegagalan merupakan keberhasilan yang tertunda. Syaratnya satu, yaitu never ever give up. Sekali kita menyerah, yaitu baru resmi gagal. Tapi kalau kita belum menyerah, berarti kita belum gagal. Selat Florida yang membentang sejauh 177 km merupakan lautan tropis. Menurut ahli biologi, sangat tidak mungkin Diana bisa berenang melintasi lautan dengan banyaknya hiu dan juga ubur-ubur yang mengintainya setiap hari. Bonnie, salah satu teman dekat sekaligus pelatihnya, mengembangkan protokol keselamatan hiu yang dibagi dalam dua cabang. Pertama dengan Shark Shield, sebuah antena yang memasarkan kilatan listrik untuk membuat frekuensi yang mencegah sistem sonar hiu. Kedua, dengan dua orang penyelam yang akan terus mengintai sambil membawa dua alat penyodok yang ada moncongnya itu kayak bola tenis, sehingga ketika udah tahu dekat bisa didorong mundur. Perkiraan ketika memasuki pantai Havana, cuaca akan bagus dalam 5 jam ke depan. Namun ramalan cuaca berubah berantakan seketika dan Diana hanya bertahan di 41 jam 49 menit. Di sini aja bayangin, ibu-ibu umur 61 tahun renang di lautan terbuka, panas dingin malam siang 41 jam tanpa henti, nggak boleh ada bantuan, nggak boleh megang benda lain apapun. 41 jam itu aja udah luar biasa banget. Diana hampir mati di percobaan keduanya ini saat dia berumur 61 tahun. Seluruh tubuhnya lecet karena ada di dalam air garam selama berpuluh-puluh jam. Lehernya lecet, mulutnya bengkak, tapi staminanya masih cukup kuat sebenarnya untuk melanjutkan perjalanan. Tapi alam berkata lain. Kegagalan kedua ini tidak ada apa-apanya. Diana mencoba peruntungannya kedua, yang ketiga, keempat, dan kelima, dan bermacam-macam kegagalan terjadi. Gagal lagi. Nemuin kru yang tepat, yang percaya juga nggak mudah. Banyak krunya yang desperate, ngerasa ini nggak mungkin, nggak bisa, kalau nggak kamu bakal mati loh Diana, udahlah nggak usah lagi, ngapain lagi, buat apa, dan seterusnya. Bahkan dia sempat ribut dengan si Bonnie, pelatihnya. Maka Diana menemukan fase selanjutnya, fase ketiga, yaitu tantangan dalam menemukan tim yang tepat. Lesson learning ketiganya adalah kamu hebat jika sendirian, tapi kamu bakal jadi luar biasa hebat ketika bersama tim. Jika Anda mengira bahwa jumlah tim yang mengiringi Diana pada kapal mungkin hanya 2, 3, 4 orang atau bahkan 5 orang seperti di film, maka Anda salah. Pada kenyataannya, total kru yang membantu Diana ada 40 orang. Dalam perjalanan menemukan 40 orang ini, Diana tidak tiba-tiba menemukan mereka begitu saja. Diana bahkan sempat ribut, crash, sampai saling benci dengan navigatornya karena membawanya kepada arah laut yang salah, sehingga harus melawan badai laut. Kan gak usah ngomongin timnya dulu deh. Saat umur 28 dia gagal, itu terhentinya itu lebih dari 30 tahun karena Diana itu harus kerja, dia harus jadi penyiar, punya pendapatan tetap, dan seterusnya. Sampai di ulang tahunnya yang ke-60, dia baru kayak memutuskan ulang, aku harus. Dan di umur 60 tahun, saat dia cerita dia mau lagi, ya semua orang bilang gila, kamu yang umur 28 aja 32 tahun yang lalu nyoba gagal, apa yang bikin kamu sekarang yang umur 60 tahun bakal berhasil? Bonnie, sahabat terdekat sekaligus yang dia propose di coachnya, juga awalnya menolak banget usulan ini. Sampai akhirnya mereka berlatih dan seterusnya. Bangun tim ini juga seru karena Diana akhirnya ketemu namanya John Bartlett. Dia yang disebut sebagai jenius navigator yang handal di lautan Florida. Pertemuan pertama antara Diana dan John bukan pertemuan yang menyenangkan. Diana bersikeras mau mengetahui sejenius apa seorang John karena pengalamannya dalam menemukan navigator yang kurang sesuai saat dia berumur 28 tahun itu. Dan seorang John, dia tahu perhitungan akurasi arus laut dan sangat mengenal Selat Florida. Ini salah satu kunci penting keberhasilan Diana, punya tim yang hebat, pelatih si Bonnie yang benar-benar percaya dan juga kayak ngelatih dengan sangat keras ekstrim orang ibu-ibu, nenek-nenek umur 60 tahun. Dan juga dia punya navigator yang sangat handal. Salah satu adegannya bahkan John mengatakan, dengar, tidak mudah menjadi seorang navigator untuk memperhitungkan arah mata angin agar kamu tidak berenang melawan arus dan memperhatikan cuaca laut yang bisa saja berubah dalam 3 jam ke depan. Kita lakukan atau kau berenang sendirian hingga tenggelam di pusaran air sendirian. Jadi ini kayak dia itu, si John ini peduli banget sebenarnya untuk keselamatan nyawanya si Diana, tapi Diana bilang, ya gue mau berjuang terus, bodo amat dengan semua itu, dan sering ribut lah mereka. Nah itu awal Diana
Diana, Bonnie nemuin John, kemudian dia nyari tim medisnya. Diana pernah kewalahan karena asmanya, juga nyeri bahu yang dialami. Ini yang menjadi alasan dari kegagalan Diana yang kedua, hampir mati melawan asmanya sendiri. Setiap gerakan di laut terbuka selalu dipantau oleh tim medis, tim pencegah hiu, tim penyelam, navigator. Bahkan Bonnie melakukan petualangan bersama Diana dengan cara-cara yang tidak mudah. Mereka harus buang air kecil secepat mungkin di pinggir kapal untuk tetap memperhatikan Diana. Kalau misalnya dia butuh minum, butuh makan, dia tenggelam, nggak bisa nafas, apapun itu, banyak sekali kemungkinan terburuk yang bisa terjadi untuk berenang lebih dari 50 jam di lautan lepas bagi orang berumur di atas 60 tahun. Diana bahkan minum melalui selang yang disediakan Bonnie dari kapal, karena dia nggak boleh megang apapun, dia nggak boleh dibantu apapun oleh orang-orang di sekitarnya agar rekornya valid. Ekspedisi selanjutnya, ubur-ubur menjadi tantangan terbesar. Sengatan parah didapatkan Diana ketika bersentuhan dengan makhluk laut ini, mengharuskan Bonnie dan timnya membalut kulit pergelangan kaki dan pergelangan tangan Diana dengan alat seadanya dan merekatkannya dengan lakban. Berkali-kali Diana harus mual dan mabuk karena terlalu banyak meminum air garam. Dicantumkan dalam blognya sendiri, Diana bilang, "Saya mengenakan setelan penyengat sendirian sebelum senja, membutuhkan banyak usaha menarik kaki dan lengan di atas kulit yang basah inci demi inci. Satu-satunya yang tidak bisa ia lakukan adalah menarik resleting di belakang, sehingga penyelam hiu harus membantu saya. Bonnie akan menyuruh saya berbalik dan makan. Leher mulai terasa lecet. Dalam waktu 53 jam, gesekan dengan air garam menghasilkan cukup darah untuk menarik perhatian hiu. Tapi sekali lagi, atlet renang tidak boleh disentuh atau menerima bantuan berupa dorongan dari alat untuk berenang ketika berkompetisi, dan itu yang saya lakukan." Jadi dia itu kayak harus ganti baju sendirian di tengah laut, untuk ganti baju yang full sleeve semua dari atas sampai depan, sampai pakai topeng biar nggak tersengat ubur-ubur, karena dia pernah hampir mati karena tersengat ubur, dan susah banget ganti baju sendirian di dalam lautan itu. Sekali lagi, 2011 dan 2012 ia lewati dengan kegagalan. Bahkan untuk bertahan hidup dan asma juga setengahnya ubur-ubur, Diana masih belum mau mati sebelum impian tercapai, walaupun semua bilang udah nggak usah. Pelajaran keempat, Kaizen. Einstein pernah bilang, "The definition of insanity is doing the same thing over and over again but expect different result." Mimpi Diana tetap sama, goalnya tetap sama dari tahun 1978, berenang dari pantai Havana, Kuba ke Key West, Florida, Amerika. Lalu apa yang dilakukannya untuk mencapai keberhasilannya? Yang diubah adalah caranya. Belajar dari kegagalan berkali-kali, seorang Diana ketika asmanya kambuh, badai lautan, melawan arus, menemukan navigator yang kurang tepat, tersengat ubur-ubur, membuat Bonnie sahabatnya memutar otak bersama tim. Menurut salah satu timnya, pakar biologi Dr. Angel Yanagihara, mereka merancang setelan jas yang legal untuk dipakai tanpa daya apung atau kehangatan, ditambah masker silikon, sepatu bot dokter, bedah, sarung tangan untuk menghindari sengatan ubur-ubur. Kegagalan Diana merupakan awal dari keberhasilan. Dari kegagalan tersebut, para tim dan Diana sendiri melakukan evaluasi terus-menerus, atau bahasa yang lebih kerennya disebut Kaizen. Kaizen adalah filosofi dan budaya yang berasal dari masyarakat Jepang, berupa suatu cara berpikir untuk perbaikan dan kemajuan secara terus-menerus dalam kehidupan seseorang, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun dalam lingkaran pekerjaan. 2 September 2013, 40 orang tim Diana yang lelah banget dengan keinginan Diana meraih mimpinya, mulai berpetualangan kembali. Mereka melakukannya dengan sukarela, tanpa sepeser pun uang yang dibayarkan. 52 jam, 54 menit di dalam air. Diana memberikan kalimat, "Kesuksesan adalah kesempatan yang bertemu dengan kesiapan." Arus laut yang mendukung kesiapan Diana dan para tim, berganti baju renang setiap malam, makan dan minum lewat selang. Diana akhirnya setelah lebih dari 30 tahun, dia berhasil menjadi perenang pertama, manusia pertama di dunia yang bisa berenang dari Kuba ke Florida, dari Havana ke Key West Point, dan lebih dari 177 km. Itu pencapaian yang luar biasa. Waktu dia mulai sampai, kerumunan masyarakat mulai mengelilingi sosok Diana dengan muka serba putih dan lecet, terkena air garam selama berpuluh-puluh jam, punggung yang sakit, bibir yang bengkak. Ketika dia berhasil akhirnya sampai, ada 3 hal yang disampaikan Diana. Yang pertama adalah, "We should never ever give up." Jadi kita nggak boleh, jangan pernah menyerah. Poin nomor 2 adalah, "Never too old to chase our dream." Jadi kita tuh nggak pernah terlalu tua untuk bisa mencapai mimpi-mimpi kita. Yang ketiga adalah,
It looks like a solitary sport, but it takes a team. Jadi dia bilang mungkin ini kayak renang olahraga tunggal, aku renang sendirian. Tapi sebenarnya ini membutuhkan tim untuk bisa memenangkan ini. Tim yang besar bahkan 40 orang di situ. Lesson learning-nya apa? Ada 4 fase tersebut seringkali dialami juga oleh para pengusaha. Fase di mana pertama kita punya mimpi besar, impian, pengen punya goal ini, omset sekian, profit sekian, cabang sekian, jumlah karyawan sekarang sekian, valuasi sekian. Oke, sekarang apa lesson learning-nya, pelajaran yang didapat? 4 fase tersebut seringkali dialami juga oleh para pengusaha. Fase pertama itu dimana kita punya mimpi besar, impian, tujuan, harapan, keinginan, kita mau punya omset lebih gede, profit lebih gede, kantor cabang lebih banyak, jumlah tim lebih banyak, valuasi lebih gede, apapun itu. Kita punya banyak goal dan itu biasanya mulai muncul yang ada setuju, ada yang nggak setuju, ada yang bilang ini gila, ada yang bilang ini mungkin. Itu mulai seru. Terus kemudian kita masuk ke fase kedua, yaitu kegagalan. Kenapa kegagalan? Karena kadang dalam hidup, apapun rencana kita, kadang itu ada yang harus kita adjust atau kita perbaiki karena nggak sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi banyak pengusaha yang gugur di sini ketika dia rencananya tidak sesuai dengan harapan. Dia gagal, omsetnya turun, profitnya turun, duitnya habis, karyawannya resign, bikin usaha serupa, dikejar pajak, pandemi, apapun itu banyak masalah-masalah terjadi. Nah, nanti kan gamenya adalah gimana kita never ever give up. Never ever give up, jangan menyerah, jangan pantang menyerah. Karena definisi gagal itu adalah kalau kita gagal terus berhenti mencoba atau menyerah. Selama kita belum menyerah, belum bisa dibilang bahwa itu gagal. Nah, dalam fase ini tugas kita ada satu, yaitu kaizen, perbaiki. Bukan cuma hal teknisnya saja yang diperbaiki, tapi non teknisnya juga, mental kita, mindset kita, segala macam perlu kita perbaiki secara terus menerus sampai kita ketemu titik cerah atau ada harapan baru untuk progres yang sedang kita jalankan ini. Kemudian fase ketiga adalah fase di mana kita menemukan tim yang cocok, bangun tim, perbaiki tim, training tim, motivasi tim, dan seterusnya. Kita memang hebat sebagai individu, tapi if you want to go fast, you can go alone. But if you want to go far, you have to go together. Jadi usaha kita akan jauh lebih tercapai dengan target yang lebih besar jika kita punya tim, supporting system kita di dalam diri kita atau perusahaan kita. Terakhir adalah fase keempat, yaitu kita perbaiki apapun yang bisa kita perbaiki. Kalau kita menemukan kegagalan, halangan, cobaan, rintangan, tantangan, apapun itu, kita coba urai gimana solusinya. Ada cara yang lebih baik nggak? Ada orang yang udah bisa beresin nggak? Ada orang yang pernah lewatin nggak? Ada orang yang pernah ngalamin masalah yang sama nggak? Sehingga kita bisa dapat solusinya agar hal itu bisa kita beresin. Itu 4 poinnya. Thank you udah menonton. Kalau mau nonton langsung filmnya juga boleh, silahkan naik di Netflix juga ada. Thank you.